Dalam kesempatan malam ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang hadir sebuah pelajaran yang saya sudah persiapkan, dan tentu ini adalah pelajaran yang erat kaitannya dengan para pemimpin atau pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Nah, saya memberi judul sharing saya malam hari ini adalah berjudul Kerja dan Pribadi. Oke, ya. Judul dari pelajaran yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini adalah Kerja dan Pribadi. Nah, mengapa dua kata itu saya persatukan dalam pengajaran malam hari ini? Karena ternyata dua kata itu adalah dua kata yang penting untuk kita pahami, untuk kita hidupi secara konsisten. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, saya ingin membuka pelajaran ini dengan statement ini dulu. Bahwa tentu Bapak dan Ibu Saudara sepakat dengan saya bahwa kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Oke, tentu Bapak Ibu dan Saudara sudah sering mendengar pelajaran bahwa kekristenan itu berbicara hubungan. Bahkan salib itu berbicara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Jadi kekristenan itu adalah syarat dengan hubungan. Nah, malam ini saya tidak mau bicara tentang hubungan horizontal atau hubungan antara kita dengan sesama kita. Tapi saya ingin membahas secara khusus tentang hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Nah, berbicara tentang judul dari pelajaran ini, yaitu Kerja dan Pribadi, maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan ini bahwa ada dua macam hubungan yang kita harus miliki dan kita bangun secara seimbang. Saya ulang ya, bahwa ternyata ada dua macam hubungan yang kita harus miliki dan kita harus bangun secara seimbang, secara konsisten. Tentu hubungan yang dimaksud adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan apakah itu? Yang pertama adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan pertama yang kita perlu miliki, yang perlu kita bangun secara konsisten antara kita dengan Tuhan, bahwa ternyata ada hubungan kerja. Dan yang kedua, hubungan yang kedua yang perlu kita miliki juga dan kita perlu bangun secara seimbang adalah hubungan pribadi. Nah, itu sebabnya saya beri judul sharing saya malam hari ini adalah Kerja dan Pribadi. Nah, mengapa saya persatukan itu? Karena ternyata dua kata itu adalah dua kata yang penting. Tadi saya sudah katakan perlu kita pahami dan perlu kita hidupi secara konsisten. Nah, mengapa saya katakan bahwa ada dua macam hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama hubungan kerja, yang kedua adalah hubungan pribadi. Dari mana ayatnya? Nah, nggak jauh-jauh ayatnya, ayat yang sering kali Bapak Ibu dengar, tapi kita akan belajar malam ini kembali di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ayat ini adalah ayat yang sangat kontroversi, ayat yang kurang populer, yang sering kali jarang disuarakan, jarang diberitakan. Tapi ini adalah kebenaran firman. Mengapa? Karena dalam Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23 adalah sepertinya bukan kabar baik. Karena ini adalah bicara tentang peringatan, teguran Tuhan bagi kita. Nah, coba perhatikan. Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23, firman Tuhan berkata, pada hari terakhir. Nah, ingat, hari-hari ini kita sedang berada di akhir zaman. Jadi ternyata ayat ini juga sungguh sangat kontekstual buat kita yang hidup di akhir zaman. Nah, ternyata di dalam Matius 7 ayat 22 katakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi tentu kita pernah mempelajari ayat ini bahwa ternyata ada orang-orang dan ternyata banyak jumlahnya datang kepada Tuhan dan berkata, kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, kami sudah banyak mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Nah, perhatikan ayat 23 menjadi ayat yang sungguh jadi peringatan buat kita. Pada waktu itulah, kapan? Pada hari terakhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal
kamu. Saya tertarik dengan kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mengapa ayat ini adalah ayat yang kontroversi? Karena ternyata ayat ini membahas tentang ada orang-orang yang bergerak di dalam karunia yang luar biasa, karena mereka bernubuat, karena mereka mengusir setan, karena mereka mengadakan banyak mujizat. Tapi ternyata itu semua tidak menjamin mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Nah, tadi saya katakan ada dua macam hubungan yang kita perlu miliki dan perlu kita bangun secara seimbang. Yang pertama adalah hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan di mana kita melayani Tuhan. Di dalam Injil Matius 7 ayat 22 tadi adalah ayat yang berbicara tentang ada banyak orang yang sebenarnya sedang melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Mereka bernubuat, mereka mengadakan banyak mujizat. Berarti dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Jadi, yang pertama bahwa ternyata mereka memiliki hubungan kerja. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara dan saudara memiliki hubungan kerja? Kalau saudara pelayan-pelayan Tuhan, maka saya bisa berani katakan bahwa saudara memiliki hubungan kerja. Nah, kita akan membahas dengan cepat yang pertama. Hubungan yang pertama yang kita perlu miliki dengan Tuhan adalah hubungan kerja. Coba saudara lihat PowerPoint berikut ini. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja bagi kepentingannya. Jadi kalau saudara memahami ini, maka saudara tidak akan lagi bingung melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam karunia yang luar biasa, tapi akhirnya mereka berjatuhan dengan luar biasa juga. Nah, kita akan lihat bahwa ternyata sebenarnya Tuhan bisa memakai apa saja, dan Tuhan bisa memakai siapa saja bagi kepentingannya. Mengapa saya pilih dua gambar ini? Yang pertama, Tuhan bisa memakai seekor keledai untuk berbicara kepada Bileam. Tuhan pun bisa memakai seekor ayam untuk mengingatkan tentang Petrus akan apa yang pernah Yesus peringatkan, di mana Petrus akan menyangkal Yesus banyak 2 kali. Berarti dengan kata lain bahwa Tuhan bisa memakai apa saja dan Tuhan bisa memakai siapa saja bagi kepentingannya. Nah, sangat disayangkan ada banyak orang-orang percaya yang nggak memahami ini. Mereka puas sudah diberkati, mereka sudah puas diselamatkan, mereka sudah puas percaya Tuhan. Tapi mereka nggak menyadari bahwa sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Nah, coba saudara perhatikan ini. Sebagai umat yang diciptakannya, sebagai umat yang telah ditebusnya, Tuhan sebenarnya memiliki hak untuk memakai kita semua tentunya bagi kepentingannya. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai umat yang diciptakannya dan ditebus olehnya, Tuhan sebenarnya memiliki hak untuk memakai kita bagi kepentingannya. Karena menurut saya, melayani Tuhan itu bukan pilihan, tapi sebenarnya itu tanggung jawab. Bahkan saya berani katakan itu keharusan. Karena sebenarnya Tuhan bukan hanya sekedar selamatkan kita, tapi sebenarnya Dia telah memanggil kita untuk kita melayaninya. Jadi tadi saya katakan, ada hubungan pertama yang kita harus miliki dengan Tuhan, yaitu hubungan kerja. Nah, mengapa saya katakan bahwa sebagai umat yang diciptakannya dan ditebusnya, Tuhan memiliki hak untuk memakai kita bagi kepentingannya. Enggak jauh-jauh, kita bisa lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ada banyak ayat sebenarnya. Tapi saya putuskan untuk kita belajar dari 1 Korintus 6 ayat 20 saja. Dari ayat ini saja kita sebenarnya sadar bahwa ayat ini berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, karena kita sudah dibayar oleh darah yang mahal. Ayat ini berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Saudara perlu paham bahwa saya ulang sekali lagi, bahwa ternyata kalau kita menerima keselamatan, kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk kita bekerja bagi Tuhan, bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Nah, ada banyak orang-orang percaya sedih. Saya melihat
banyak sekali orang-orang percaya yang nggak menyadari ini. Mereka cuma berkata, kan saya sudah selamat, kan saya sudah percaya Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan kita karena Dia memanggil kita, karena Dia punya tujuan untuk kita melayaninya. Jadi ingat, kita perlu memiliki hubungan kerja dengan Tuhan. Nah, ingat, Tuhan ternyata adalah pribadi yang profesional. Karena di saat kita melayani jiwa-jiwa, maka kuasanya akan bekerja bukan buat kita sebenarnya, tapi bagi kepentingan jiwa-jiwa yang sedang kita layani. Saya ulang ya Bapak Ibu. Tuhan itu adalah pribadi yang profesional menurut saya. Kalau kita bekerja bagi kepentingan kerajaannya, maka di saat kita melayani jiwa-jiwa, maka kuasanya akan bekerja bagi kepentingan jiwa-jiwa tersebut. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena ada banyak orang yang merasa GR. Makanya saya katakan di sini, jangan merasa GR jika sepertinya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Mengapa saya katakan kita nggak boleh merasa GR? Kalau sepertinya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani dengan sangat luar biasa, sehingga akhirnya mereka mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita karena mereka diberkati sekali oleh pelayanan kita. Nah, menurut saya jangan merasa GR. Mengapa? Bukankah kita ini adalah salurannya Tuhan? Artinya ada yang dialirkan Tuhan lewat kehidupan kita saat kita bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Makanya tadi saya katakan, yang pertama kita perlu membangun hubungan kerja dengan Tuhan. Nah, sekarang, sadarkah saudara bahwa karunia Roh Kudus itu diaktifasi saat kita melayani jiwa-jiwa? Saudara-saudara yang melayani Tuhan, tentu saudara akan sepakat dengan saya bahwa ketika kita punya hati buat jiwa-jiwa yang kita layani, maka Roh Kudus di dalam diri kita itu akan bekerja lewat hidup kita. Makanya saya tulis di sini, karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita sebenarnya diaktifasi saat kita melayani jiwa-jiwa. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya perlu ingatkan kepada saudara, yuk, sebagai umat tebusannya, sebagai umat pilihannya, jangan cuma hanya nikmati berkat, tapi kita punya tanggung jawab untuk kita bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Jadi ingat, melayani Tuhan itu bukan pilihan, tapi itu tanggung jawab. Tuhan pilih kita karena Tuhan punya maksud dan rencana yang besar lewat kehidupan kita. Jadi ingat, jangan ongkang-ongkang kaki, jangan hanya puas nikmati berkat dari hari ke hari yang luar biasa, tapi ingat, saudara dan saya dipanggil untuk melayani kepentingan kerajaannya. Jadi itu yang pertama tadi, ada hubungan kerja. Nah, yang kedua, hubungan kedua yang perlu kita bangun secara konsisten dan seimbang juga adalah hubungan pribadi. Di dalam Matius 7 tadi, orang-orang tadi adalah orang-orang yang punya hubungan kerja. Tapi isu yang diangkat Tuhan saat itu, isu yang dipermasalahkan Tuhan adalah mereka nggak punya hubungan pribadi. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu loh. Noh, aneh kan saudara? Nah, mengapa aneh? Karena kita berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan, kalau kita bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah, Tuhan pasti kenal kita. Nah, saya mau katakan, ingat, ada hubungan pertama, yaitu hubungan kerja. Dan sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita, Dia adalah pribadi yang profesional, di mana ketika kita melayani kepentingan kerajaannya, maka ada kuasa yang bekerja lewat hidup kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara hari-hari ini merasa sedang dipakai Tuhan, jangan puas sampai di situ. Karena sebenarnya itu adalah sebuah keharusan, itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, yang kedua yang perlu kita sadari bahwa ternyata ada hubungan yang kedua yang kita perlu bangun, yaitu hubungan pribadi. Nah, sangat disayangkan, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terlalu asik memiliki hubungan kerja dengan Tuhan, tapi kita lupa untuk membangun hubungan yang kedua, yang penting, yaitu hubungan pribadi. Nah, sekarang, sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa banyak sekali kawan sekerja Tuhan, yaitu saudara dan saya, seringkali demi atas nama kesibukan pelayanan, kita mengorbankan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berkata, aduh terlalu capek, kan saya baru melayani Tuhan, tadi saya sudah konseling berapa orang,
kita lupa untuk membangun hubungan yang kedua, yaitu apa? Hubungan pribadi. Banyak orang berkata, kan saya sudah melayani Tuhan, kan saya sudah melayani jiwa-jiwa. Saya mau katakan, itu hubungan kerja. Tapi ada hubungan kedua yang kita harus bangun juga, yaitu hubungan pribadi. Ingat, saya berharap saudara semua bukan masuk kategori yang saya sedang katakan ini, bahwa kita seringkali mengorbankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan demi atas nama kesibukan pelayanan. Nah, sekarang kita belajar dari Yesus, yuk. Mengapa saya katakan kita perlu belajar dari Yesus? Yesus menurut saya adalah contoh yang sempurna, yang tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan mengorbankan waktu pribadi bersama Bapaknya. Bukankah Yesus sibuk? Bahkan Yesus lebih sibuk dari kita seringkali. Dia sangat sibuk. Sampai Alkitab katakan makan pun mereka nggak sempat karena jiwa-jiwa terlalu banyak untuk mereka layani. Tapi ingat, Yesus tidak menjadikan kesibukan dan banyaknya jiwa-jiwa yang dia harus layani membuat dia mengorbankan waktu pribadi bersama Bapaknya. Dari mana kita bisa lihat ini? Dari Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16. Nah, apakah itu? Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi Yesus populer sekali. Dia benar-benar menjadi pusat perhatian di mana orang-orang datang kepadanya untuk minta dilayani olehnya. Tapi apa yang kita pelajari dari Yesus? Di dalam Lukas pasal 5 ayat 16 berkata, akan tetapi dia nggak mengizinkan jiwa-jiwa mendikte dia. Dia nggak menjadikan kesibukan pelayanan, membuat dia nggak punya waktu pribadi dengan Bapa. Makanya dalam ayat 16 katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri. Dia menarik diri dari jiwa-jiwa tersebut ke tempat-tempat yang sunyi. Untuk ngapain Bapak Ibu? Untuk berdoa. Ayo hari ini, buat kita yang sibuk pelayanan, jangan sibuk, jangan puas cuman hanya punya hubungan kerja dengan Tuhan. Tapi kita harus belajar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, seringkali kesibukan kita yang menjadi alasan, aduh saya sudah capek. Begitu sampai rumah, kita udah capek dan kita bilang, aduh istirahat, Tuhan ngerti deh. Kan tadi saya sedang melayaninya. Ingat, ada hubungan kedua yang penting yang kita perlu bangun juga, yaitu hubungan pribadi. Nah pertanyaannya, apakah benar bahwa seringkali kita mengorbankan waktu-waktu pribadi kita untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi karena memang kita terlalu sibuk? Coba saudara perhatikan PowerPoint berikut ini. Kendala membangun hubungan pribadi sebenarnya bukanlah kesibukan, tapi kurangnya kemauan dan kurangnya pengertian tentang pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menurut saya. Ambil contoh, saudara berkata, aduh saya sibuk. Contohnya, kalau saudara pas tidak sibuk, apakah benar-benar saudara akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah benar-benar ketika nggak ada pelayanan, saudara di rumah, saudara terus berdoa di sana, saudara punya waktu untuk membangun hubungan pribadi? Tidak. Seringkali apa yang terjadi waktu kita di rumah, waktu kita nggak pelayanan, kita nggak luangkan waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kok. Kita apa? Kita isi waktu dengan apa? Lihat YouTube, lihat TV, lihat film serial, dan akhirnya apa terjadi? Kita lupa bahwa ternyata sebenarnya bukan kesibukan, tapi karena sebenarnya kurangnya kemauan dan kurangnya pengertian tentang betapa pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau saudara dan saya tahu betul dan sadar betul bahwa hubungan pribadi sama Tuhan itu penting, maka kita akan punya waktu melakukannya. Bukankah kita akan melakukan apa yang kita anggap penting? Nah, mengapa seringkali hubungan pribadi kita dengan Tuhan, waktu-waktu yang kita set hanya untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, akhirnya kita nggak punya waktu untuk itu, tapi untuk pelayanan kita punya waktu? Simpel, karena seringkali kita belum menyadari bahwa betapa pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tolong jangan banggakan kalau kita ini sibuk pelayanan. Jangan banggakan juga kalau karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup kita saat kita melayani. Sebab itu nggak laku di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Matius 7 tadi bilang mereka bangga sekali
Tapi ternyata Yesus berkata, aku nggak kenal kamu ya, sorry ya. Nah, kenapa isu yang diangkat oleh Yesus adalah bukan hubungan kerja, tapi hubungan pribadi. Nah, di sini saya mencatat di sini Bapak Ibu, coba lihat ini. Pentingnya menurut saya mendisiplin diri dan mendisiplin hati untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ulang, saudara, pentingnya mendisiplin diri. Dan bukan cuma mendisiplin diri, tapi mendisiplin hati. Karena ada banyak orang puas mendisiplin diri untuk berdoa, tapi sebenarnya hati kita sebenarnya sudah jauh sama Tuhan. Buat apa tubuh kita yang berdoa sepertinya, tapi hati kita lagi nggak berdoa. Kita benar-benar udah jaga lagi kering, lagi jauh sama Tuhan. Makanya saya tulis di sini, pentingnya mendisiplin diri dan mendisiplin hati untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ saya belajar satu hal. Tadi saya katakan, saat kita melayani jiwa-jiwa, maka karunia-karunia Roh Kudus akan teraktivasi dalam hidup kita. Jadi ingat, mulai hari ini jangan gampang terkecoh. Kalau orang bergerak dalam karunia Roh Kudus yang luar biasa, itu tidak menjamin bahwa dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada orang-orang berkata, waduh kalau pelayanan luar biasa, tapi hidupnya juga benar-benar luar biasa dalam tanda petik. Waduh, kalau hari Minggu dipakai Tuhan, hari Senin sampai Sabtu dipakai setan juga luar biasa. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itu terjadi oleh karena apa? Karena kita lebih berfokus pada memiliki hubungan kerja, tapi lupa bahwa ada hubungan kedua yang kita perlu bangun juga, yaitu apa? Hubungan pribadi. Makanya pentingnya mendisiplin diri dan mendisiplin hati. Ingat, apa yang terjadi ketika kita belajar konsisten membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Lihat ini, saudara. Hubungan pribadi yang benar, bukan asal-asalan ya, bukan asal-asalan, tapi benar. Hatinya haus dan lapar untuk rindu makin hari makin kenal Tuhan. Maka percayalah, hubungan pribadi yang benar akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Bedakan karunia roh dan buah roh. Karunia roh adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita untuk memampukan kita menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani. Tapi buah roh itu bukan pemberian. Buah roh itu dihasilkan dan saat kita membangun hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Makanya hari ini yuk Bapak Ibu yang sudah pelayanan, pemimpin-pemimpin, jangan puas kalau kita udah melayani. Jangan bangga kalau kita udah melayani Tuhan sepertinya dengan luar biasa sibuknya. Karena itu nggak membuat kita akhirnya menjadi alasan untuk kita melalaikan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Kristus yang di dalam, bukankah tentu kita pernah belajar, Tuhan itu nggak jauh, dia ada di dalam diri kita. Makanya saya katakan, Kristus yang di dalam seharusnya dipandang sebagai apa? Kesempatan untuk saudara dan saya dapat mengenal pribadi Tuhan secara mendalam. Saya ulang ya. Lucu ya Bapak Ibu, Tuhan sudah meniadakan jarak dengan dia tinggal dalam diri kita. Makanya kalau kita nggak makin kenal Tuhan, itu menurut saya itu udah keterlaluan. Kenapa? Karena untuk mengenal Tuhan itu bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak. Kalau Tuhan yang di luar itu kendalanya banyak, tapi Tuhan yang di dalam telah meniadakan semua rintangan untuk benar-benar bisa bersekutu dengan kita, bisa dikenali secara mendalam oleh kita. Makanya hari ini, yuk, sudahkah saudara seimbang? Atau mungkin Bapak Ibu berkata, waduh Pak, saya ini sekarang udah lagi malas pelayanan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kita perlu bertobat. Karena sebenarnya ingat, saudara dan saya dipanggil untuk bukan cuma hanya menerima dan mengalami berkat, tapi juga melayani kepentingan kerajaan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah pelayanan Pak. Oke, jangan puas juga, karena itu baru hubungan kerja. Tapi ada orang berkata, wah kalau saya hubungan pribadinya hebat Pak. Nah, tapi saya bingung kalau Bapak Ibu merasa bahwa hubungan pribadi Bapak Ibu luar biasa dengan Tuhan, tapi Bapak Ibu nggak punya hati buat melayani jiwa-jiwa. Menurut saya itu juga salah. Kalau Bapak Ibu benar-benar punya hubungan pribadi sama Tuhan, otomatis hati terhadap jiwa-jiwa itu pasti ada. Nggak mungkin enggak menurut saya. Nah sekarang, apa kira-kira perbedaan Tuhan dan setan? Oh banyak ya Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi salah satunya sesuai dengan konteks pembahasan kita malam ini. Apa sih perbedaan Tuhan dan setan? Simple. Kalau setan pakai kita, itu nggak butuh izin dari kita.
Setan itu kalau pakai seseorang nggak pernah kulonowun dulu, permisi, minta izin. Wah, nggak mungkin. Setan itu kalau Bapak Ibu belajar dari orang kerasukan setan, begitu pikiran kosong, setan tuh masuk. Pikirannya kosong, itu pasti setan masuk. Bisa kesurupan itu orang. Nah, tapi pertanyaan saya, apa perbedaan Tuhan dan setan? Setan itu kalau pakai seseorang nggak butuh minta izin. Kalau Tuhan, dia sebenarnya nggak perlu minta izin loh sebenarnya. Tapi ingat, dia itu menghargai kita. Itu sebabnya dia meminta persetujuan dari kita. Masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan ingin memakai rahim Maria untuk melahirkan Yesus ke dunia? Tuhan harus utus malaikat Gabriel untuk mengutarakan rencananya dan meminta persetujuan daripada Maria. Nah, ada hal yang saya ingin suarakan karena ini akan meluruskan cara berpikir yang kurang tepat, yaitu apa? Bapak Ibu sering berdoa bahwa Tuhan pakai aku Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan, Tuhan pakai aku sebagai alat. Nah, bertahun-tahun lamanya saya pun berdoa demikian. Oh, saya berkata, use me Lord, use me. Pakai aku Tuhan, pakai aku jadi alat. Dan ternyata satu hari Roh Kudus sadarkan saya bahwa sebenarnya, coba lihat ini saudara, Tuhan itu tidak ingin memperalat kita. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Setan itu mau memperalat kita, tapi Tuhan itu nggak mau memperalat kita. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Tuhan itu tidak memandang kita sebagai alatnya, tetapi memandang saudara dan saya sebagai partnernya. Dari mana saya katakan ini? Simple. Dari 1 Korintus 3 ayat 9. Di mana Tuhan berkata Tuhan berkata lewat Rasul Paulus bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi ini bicara partner. Ingat, Tuhan tidak ingin memperalat kita. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Beda loh Bapak Ibu. Partner Bapak Ibu. Katakan partner, katakan kawan sekerja. Itu adalah kata penting menurut saya. Karena ada banyak orang berkata, Tuhan pakai aku Tuhan, pakai aku jadi alatmu. Saya mau bilang sama saudara, hati Tuhan itu nggak mau memperalatmu. Hati Tuhan itu ingin bekerja sama denganmu. Karena engkau tidak dipandang sebagai alatnya, tapi sebagai kawan sekerjanya atau sebagai partnernya. Saya ambil contoh. Bapak Ibu pernah membaca Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ingat loh Bapak Ibu, Tuhan itu ingin benar-benar menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Dari situ saya lagi belajar Bapak Ibu untuk memperbaharui cara berpikir saya. Kita sangat bangga kalau kita adalah sebagai hamba Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak menganggap kita hamba sebenarnya. Tuhan itu tidak pernah menganggap kita hamba. Dia menganggap kita sebagai kawan sekerjanya. Bedakan antara hamba dan kawan sekerja. Hamba itu budak, sedangkan kawan sekerja itu pangkatnya, derajatnya di atas budak, Bapak Ibu. Oke, jadi malam hari ini kita ini sedang berhadapan dengan pribadi Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan tidak ingin memperalat kita, karena Dia ingin bekerja sama dengan kita. Oke, nah sekarang dari mana kita bisa memahami ini? Dari 1 Korintus 3:9. Dari mana ayat-ayat yang lain? Saya tunjukkan satu ayat lain. Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi definisi hidup kekal menurut Yesus itu bukan surga, tapi definisi hidup kekal menurut Yesus adalah di saat kita mengenal Tuhan. Saya tekankan di sini, kata mengenal di dalam bahasa English The Passion digunakan kata to know and experience. Jadi kita mengenal dari pengalaman. Nah, hari ini jangan puas kalau kita sudah punya hubungan kerja dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita memiliki hubungan yang lain, yaitu apa? Hubungan pribadi. Nah, saya ajak untuk kita kembali ke Matius 7 ayat 22 dan 23 tadi. Di mana ayat 22 mereka membanggakan bahwa mereka udah bekerja buat Tuhan. Mereka bangga banget karena ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja lewat hidup mereka. Tapi ternyata dalam ayat 23 Tuhan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata mengenal mungkin kita bingung.
Masa sih Tuhan nggak kenal? Bedakan antara kenal dan tahu. Tuhan itu Allah Maha Tahu. Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Jadi pasti Tuhan tahu mereka. Tapi bicara tentang kenal itu sesuatu yang berbeda. Sadarkah Bapak Ibu bahwa ternyata kata mengenal itu dalam bahasa aslinya digunakan kata ginosko. Dan kata ginosko itu ternyata bahasa dewasa loh Bapak Ibu. Kata ginosko itu dalam bahasa di dalam bahasa Ibrani-nya adalah istilah dari hubungan intim antara suami istri. Nah, saya nggak bilang bahwa kita ini lagi berhubungan seks sama Tuhan ya, tidak, bukan itu. Tapi kata mengenal itu bicara tentang hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang benar-benar bukan cuma hanya sebatas kerja, hubungan kerja, tapi ada hubungan yang sangat pribadi. Nah, hari ini saat Tuhan singkapkan ini kepada saya, ini pun kembali mengingatkan saya. Jangan bangga kalau kita ini sudah punya hubungan kerja sama Tuhan. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Karena ternyata kita perlu membangun hubungan pribadi. Nah, sekarang, Bapak Ibu pernah menyadari bahwa pengenalan pribadi kita itu akan menentukan efektivitas kita dalam pelayanan? Saya ulang ya. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, maka akan semakin membuat kita efektif melayani Tuhan. Ada banyak orang cuma hanya sibuk, sepertinya sibuk. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sedang melayani tepat seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan sedang inginkan? Karena apa? Karena kita kurang atau kita sangat malas membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan ini. Seringkali kita gampang terjatuh. Terjatuh dalam hal apa? Kita terlalu menikmati melayani orang. Tapi waktu kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, berdoa pribadi, kita malasnya minta ampun. Bukankah itu menandakan bahwa ada yang salah? Seringkali saya disadarkan oleh Roh Kudus, kalau saya melayani jiwa-jiwa, konseling, one-on-one, itu bisa lupa waktu. Tapi seringkali ketika saya berduaan dengan Tuhan, berdoa, ambil waktu untuk tenang, untuk solitude di hadapan Tuhan, kok selalu, sepertinya saya selalu ingat waktu ya. Dan di situ Roh Kudus sadarkan saya bahwa gini, ada yang salah nak. Kalau engkau lebih menikmati hadirat orang daripada hadirat Tuhan. Saya ulang saudara, Bapak Ibu. Ada yang salah kalau kita lebih menikmati hadirat orang daripada hadirat Tuhan. Kita lebih menikmati waktu-waktu kita bersama orang-orang yang kita layani daripada meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ingat, hubungan kerja itu baik, hubungan kerja itu penting. Tapi ada yang lebih pentingnya itu hubungan pribadi. Saya mau ingatkan Bapak Ibu kata ini, bahwa sebenarnya kita tidak sedang bekerja bagi Tuhan. Tapi kita melayani atau bekerja bersama Tuhan. Beda itu. Agama mengajar kita untuk bekerja bagi Tuhan. Tapi kekristenan harusnya mengajar. Kita tidak bekerja bagi Tuhan, tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kita melayani bersama dengan Tuhan. Jadi malam ini saya berharap perenungan yang saya bagikan ini akan membuat kita jadi sadar. Ada hal-hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan ini. Khususnya pandemi ini ternyata menolong kita untuk kita mulai kembali ke akal. Mulai kita mengevaluasi tentang bagaimana kita menjalani kekristenan kita, bagaimana kita menjalani pelayanan kita. Nah, saya akan tutup dengan sebuah peristiwa yang sangat kontroversi dalam Alkitab. Saya tidak tahu. Jika Bapak Ibu Saudara adalah orang yang cermat, tentu Bapak Ibu Saudara akan bingung ketika membaca peristiwa ini. Karena ketika saya membaca ayat ini pun saya bingung. Coba lihat ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan Keluaran pasal 4, ayat 19 sampai ayat 20 dan ayat 24. Tentu kita tahu kisahnya bahwa Tuhan memilih Musa untuk Musa diutus kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan itu terjadi sebuah perdebatan yang alot. Karena Musa sebenarnya tidak langsung menerima panggilan itu. Musa mencoba menghindari panggilan itu dengan memukakan alasan-alasan untuk Tuhan memilih orang yang lain. Tapi Tuhan itu tetap menjatuhkan pilihannya pada Musa. Dan akhirnya Musa bersedia. Coba perhatikan ini.
Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, ayat ini 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegang tangannya. Dan kalau Bapak Ibu telusuri ayat 22, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ada yang janggal, itu ayat 24. Apakah itu? Tetapi di tengah jalan. Maksudnya apa? Saat Musa sedang kembali menuju Mesir. Tetapi di tengah jalan, di satu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bukankah ini membingungkan? Ini nggak bilang setan, Bapak Ibu. Ini Tuhan. Waktu saya membaca kisah ini, saya bingung. Saya bilang, aneh ya Tuhan itu. Satu titik Tuhan ngotot untuk Musa dipilih untuk kembali ke Mesir. Nah, saat orang ini sedang dalam perjalanan balik, loh, kenapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca kisahnya, ternyata alasan Tuhan berikhtiar membunuh Musa karena Musa melupakan untuk menyunatkan anaknya. Saat itu Sipora sebagai istri Musa, penolong yang luar biasa, dia menyunat anaknya Musa, dan disitulah Sipora menyelamatkan nyawa Musa. Nah, sekarang apa pelajaran yang menarik yang kita bisa pelajari sebagai penutup dari pelajaran ini? Coba saudara perhatikan ini. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Inilah alasan mengapa Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Karena ternyata tidak menyunatkan anaknya bagi bangsa Israel itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kejadian 17 ayat 9-14 berkata ini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda. Jadi ingat, bukan sunatnya, tapi itu bicara sebuah covenant, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, perhatikan ini. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu, perhatikan Bapak Ibu, dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Apa pelajaran yang saya dapatkan di sini? Bapak, Ibu, Saudara, ada dua hubungan yang perlu kita bangun secara seimbang. Yang pertama hubungan kerja, yang kedua adalah hubungan pribadi. Ya, Musa adalah orang pilihan Tuhan. Setuju, tapi bukan berarti sebagai orang pilihan Tuhan Musa punya kehidupan seenaknya. Ingat Bapak Ibu, dia telah melalaikan tanggung jawabnya untuk menyunatkan anaknya. Berarti dia sedang menganggap enteng covenant perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Apa pelajaran yang saya dapatkan di sini? Kembali, bahwa ternyata ada dua macam hubungan yang perlu kita bangun secara seimbang. Yang pertama hubungan kerja, yang kedua adalah hubungan pribadi. Doa saya, saudara-saudara adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang seimbang antara hubungan kerja dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pak Ben untuk melanjutkan acara ini.